Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Sholih Wasaliyah kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke semester ganjil selanjutnya. Alhamdulillah hari ini kita memasuki materi tema 5D. Sehat itu penting. Kemudian subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 3, 4, dan 6. Muatan pelajaran PPKN. Ya, jadi sebelum kita masuk materi, tolong kalian siapkan buku paket 5D. Kemudian lihat subtema 1. Ya, hari ini kita akan memasuki materi muatan pelajaran PPKN yang ada di PB 3, 4, dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab diri terhadap lingkungan, mendiskusikan tanggung jawab menjaga lingkungan sekitar, dan menjelaskan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Ya. Jadi kalian siapkan buku paket dan juga buku tulisnya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita review kembali di pembelajaran sebelum-sebelumnya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, jadi intinya kewajiban itu adalah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan seseorang. Ya, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum kandungan. Jadi hak itu adalah yang kita peroleh atau yang kita dapatkan. Sedangkan tanggung jawab ada kesadaran. Nah, perbedaannya di sini. Ada kata kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dan ini semua terkait ya. Jadi kalian harus pahami kembali apa itu kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Di PB 3 silakan dibuka di buku paketnya. Nah, di sini kita akan bicara tentang menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan ya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap lingkungan. Misal di lingkungan rumah sudah tidak terawat nih lingkungan rumah ya. Lingkungan rumah itu banyak, dari mulai kalian jalanannya, selokannya, atau gotnya, atau ada kali, atau ada sungai, atau ada danau di lingkungan rumahnya. Jadi kemudian warga sudah tidak punya tempat yang nyaman untuk olahraga ya, untuk berjalan sudah tidak nyaman, bau, atau ada tumpukan sampah sehingga terhalang. Nah, akhirnya biasanya ini Pak RW, apa itu RW? Rukun warga ya, mengadakan rapat ya, mengajak warga untuk bekerja bakti. Warga yang memiliki kesadaran tinggi ya, mempunyai pengetahuan yang baik terhadap pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasti akan mengikuti ya, karena mereka berpikir ini kewajiban mereka untuk bekerja bakti. Setelah warga ikut karena kewajibannya, maka setiap warga memiliki tugas masing-masing. Ya, biasanya dalam rapat itu dibahas pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan oleh siapa. Ya, makanya dengan rapat ya kita mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat, tujuannya untuk mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan. Setiap warga setelah memiliki tugas ya akan mendapatkan hasil dari kerja bakti yang dinikmati seluruh warga. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita pun akan berhak mendapatkan hasil dari sesuatu tersebut. Makanya setiap warga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kita memang berhak memiliki ya, mendapatkan, memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi kita juga punya kewajiban untuk memelihara lingkungan tersebut ya, dan kita juga harus melakukan tanggung jawab sebagai warga negara agar lingkungan di sekitar
wilayah kita menjadi baik. Nah, makanya setiap kegiatan apapun ya harus ada bukti tanggung jawabnya dan hasilnya kita boleh memperolehnya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Next. Tanggung jawab menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Ya, ini ada beberapa informasi ya atau poster tentang gerakan Siskamling. Tanggung jawab menjaga keamanan ya berarti berurusan atau apa ya, segala sesuatu yang menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah gerakan Siskamling. Apa itu Siskamling? Sistem keamanan lingkungan. Ya, di sini ada beberapa kalimat, ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa harus ada kerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan. Ya, jika kalian mendapati lingkungan kalian sudah tidak aman, misalnya banyak sekali pencurian motor, mobil, sepeda, atau alat-alat rumah tangga yang lain, apa yang biasanya kalian lakukan? Ya, ketika kamu bermain dan membawa sepeda, apa yang biasa kamu lakukan terhadap sepedamu? Karena akhir-akhir ini banyak sekali pencurian sepeda di daerah rumahmu. Pastinya kalian akan menggembok atau mengunci sepeda agar kalian merasa nyaman dalam bermain. Ya, dan ini bisa terjadi di lingkungan kita semua. Makanya sebelum sistem yang besar di lingkungan RT dan RW melakukan keamanan, maka kita harus memulai dari kita sendiri. Ya, kita harus bisa menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan cara dengan cara berusaha menjauhkan dari segala kemudahan buruknya keamanan di suatu daerah. Jadi kalau kita membawa sesuatu misalnya sepeda, ya kita nggak boleh biarkan. Kita harus ada usaha, ya setelah itu kita baru bertawakal. Karena tawakal itu kan kita berusaha dulu, ya kan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Ya sepedanya jangan dibiarkan di tempat yang jauh, ditaruh di tempat yang dekat kita bermain. Ya kalau bisa sepedanya tidak mencolok ya sehingga memudahkan orang untuk berbuat buruk terhadap sepeda kita. Begitu juga yang lain. Jangan bermain sendiri, usahakan bermain itu ada beberapa teman sehingga jika terjadi sesuatu bisa diketahui banyak orang, tidak main jauh-jauh gitu. Jadi kita sendiri pun harus menjaga keamanan di lingkungan sekitar ya, karena kita bisa jadi menjadi objek atau sasaran kejahatan orang lain jika kita dalam keadaan lemah ya. Ini tanggung jawab kita semua. Next, tanggung jawab sebagai warga sekolah ya. Salah satu tanggung jawab warga sekolah adalah melaksanakan tugas piket. Piket aja, Bu. Piket ini tanggung jawabnya besar. Yang pertama, dia harus datang ke sekolah lebih awal. Tidak ada orang piket yang datangnya pas bel sekolah atau bahkan sudah masuk. Yang ada, dia akan lalai terhadap tanggung jawabnya. Yang kedua, membagi tugas piket. Ya, dengan membagi tugas piket, pekerjaan jadi mudah selesai. Karena dalam piket itu kan terdiri atas beberapa siswa. Dan tidak semua siswa mengerjakan pekerjaan yang sama, tidak semuanya menyapu, ya ada yang membuang sampah, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan debu meja dan bangku, ada yang merapikan meja guru, ya kan mempersiapkan untuk pembelajaran awal. Nah itu kan semua ada tugasnya. Maka dengan membagi tugas pekerjaan jadi mudah selesai. Itu salah satu bukti tanggung jawab. Tapi tanggung jawab secara keseluruhan adalah setiap warga sekolah tanggung jawabnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya serta tidak merusak dan mencoret fasilitas sekolah. Itu tanggung jawab kita juga. Bayangkan kalau setiap warga sekolah buang sampah seenaknya, kemudian merusak dan mencoret fasilitas sekolah, bangku, papan tulis, ya kan tempat sampah, tempat duduk santai di luar, ya kan, kemudian pohon, tumbuhan, bunga-bunga, keran, dan sebagainya itu dirusak. Menurut kalian sekolah itu seperti apa ya bentuknya?
Ya, apakah kalian merasa nyaman dengan kondisi sekolah yang rusak seperti itu? Baik belajar maupun bermain ketika istirahat pasti tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab ini harus dibangun, ya kan? Harus dibina ya agar semua warga sekolah merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran baik ketika di dalam kelas maupun ketika istirahat bermain dengan teman-temannya ya. Nah, ini sebagian informasi yang bisa kuliah sampaikan seputar tanggung jawab baik dari diri kita di lingkungan sekitar maupun menjaga keamanan juga sebagai warga sekolah. Oke. Selanjutnya Budi akan memberikan tugas, ini ada di buku paket ya, kalian kerjakan tapi sampai nomor 4 saja dan dikumpulkan terakhir hari Selasa besok ya, jam 7 pagi. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya jika ada yang tidak dipahami. Biasakan mencatat untuk materi yang tidak dijelaskan di buku paket dan biasakan untuk mengulang-ulang materi yang sudah disampaikan. Oke guys, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.